Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan mendengarkan bagaimana jawaban salah seorang ulama Asy'ariyah, Syekh Ramadan Buti rahmatullahi alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Beliau dalam masalah ini sepertinya ada yang aneh, teman-teman. Ketika beliau ditanya tentang ainallah, tentang di mana Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, kita tetapkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, namun jangan mengarahkan Allah itu di atas. Kan ini aneh, teman-teman. Jadi membingungkan. Dari sisi lain, ya, kita tetapkan sifat ulu bagi Allah Azza wa Jalla, namun kita tidak boleh mengarahkannya ke atas. Padahal dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menyebutkan sifat ulu bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat ulu. Sabbihisma rabbikal a'la wa huwal aliyyul azim. Ya, kalimatnya demikian. Terkadang pakai kalimat ulu. Ya, sabbihisma rabbikal a'la wa huwal aliyyul azim. Demikian. Terkadang juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata fauqiyah, di atas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah itu maha kuasa di atas hambanya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Jadi mereka takut kepada Rabbnya dari atas. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dengan sifat nuzul. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Ya. Jadi Allah mengatur urusan dari langit. Dari berarti di atas kan, dari langit ke ilal ar, ke bawah. Kemudian inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan. Ya, namanya turun dari atas ke bawah. Kami turunkan Al-Qur'an. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan dengan kalimat su'ud, naik. Seperti firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Ya, jadi kalimat-kalimat yang indah naik ke atas, naik kepadanya. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Malaikat dan ruh naik kepadanya. Dan banyak sekali nas-nas dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala bidzatihi. Ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala uluwan zatiyan. Dan ini dengan nas dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma, aklan wa naklan. Ya, dan Al-Quran itu berbicara dengan bahasa Arab yang sangat jelas, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang sangat jelas, yang gampang dan mudah dipahami oleh seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Allah berfirman, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an agar kalian bisa memahaminya. Jadi kita memahami Al-Qur'an sesuai dengan apa yang datang dari makna yang terkandung dalam kata tersebut. Itu indahnya Al-Qur'an. Jadi mudah. Insya Allah orang awam pun akan faham tentang Al-Qur'an, akan dapat memahaminya, ya. Namun sayang, teman-teman, ya,
Ada sebagian orang ya yang memahami Al-Quran sudah jelas dipahami kata di atas, ulu, naik, itu kan di atas. Tanyakan siapa saja ya, yang namanya di atas itu di mana? Apakah di atas itu ditunjukkan ke bawah? Tidak mungkin. Apakah di atas itu kemudian kanan, kiri, sebelah kanan, kiri? Tidak mungkin. Yang mana atas? Semua tiap orang yang memahami kalimat di atas pasti akan menunjuk ke atas, ke arah atas. Namun sangat disayangkan teman-teman ya, ada sebagian kaum muslimin ketika mendengar sifat Allah Subhanahu wa taala ulu dengan ketinggiannya, namun dia tidak mau mengarahkan, ya, tidak mau mengarahkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas. Ini kan bertolak belakang dengan akal. Ya, ditetapkan sifat ulu bagi Allah, tapi katanya tidak boleh kita mengarahkan ke atas. Ini gimana? Ya, ini gimana? Coba kita dengar ya. Ini ketika Syekh Ramadan Buti ditanya tentang di mana Allah. ننزه ربنا عما لا يليق ننزه ربنا عن الجهة ونثبت له العلو أثبت الباري لذاته العلو نثبتها أم لا سبح اسم ربك الأعلى Nah, kata beliau, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang tidak layak bagi makhluk. Betul. Nunazzihu rabbana amma la yaliqu bihi. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak layak bagi Allah. Kita tetapkan sifat ulu. Naam, sabbihisma rabbikal a'la. Tetapkan ulu bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi kata beliau, jangan tetapkan arah. Jangan arahkan Allah di atas. Nah, ini yang membingungkan. Kita tetapkan sifat ulu bagi Allah, tapi katanya jangan diarahkan ke atas. Ini gimana ceritanya? Terus yang namanya ulu itu gimana sih maksudnya? Yang namanya ulu secara bahasa, ya, secara bahasa Arab, semua orang paham lah. Yang di atas ya, di atas, ulu, ketinggian. Tapi kan ingat, ketinggian Allah ala ma yaliku bijalalillah wa adhamatihi. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran bagi Allah Azza wa Jal, tidak menyerupai makhluk. Iya. Baik teman-teman, kita akan dengarkan lagi. أيضا آيات أخرى لكن هل هذا يعني أن نثبت لله الجهة؟ لا. يعني شو معنى الجهة؟ إنه واحد قال طيب الله عز وجل في الأعلى، وين الأعلى؟ هون ولا هون ولا هون؟ بجوز نحن نعين جهة؟ لا. أثبت لله ما أثبته لذاته وهو العلو، ولا تجي تقول يعني العلو هون أو هون. أحدهم لا حول ولا قوة إلا بالله في أوروبا وفي أمريكا. Ini ya, Masya Allah ya. Jadi beliau ini katanya ulu itu di mana ulu? Sebelah sono, ulu yang sono, ulu yang sono. Ya, ulu itu kalau secara bahasa ya ketinggian di atas. Kenapa harus bingung? Ya, kenapa harus bingung dengan ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala? Kita tetapkan sifat tinggi, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jangan ragu untuk menunjuk ke atas. Nah, tapi ingat, apakah Allah Subhanahu wa taala punya sifat arah jihah? Nah, ini muncul pertanyaan baru nih. Perhatikan teman-teman. Kalimat jihah atau arah ini lam yarid fil Quran wala fis sunnah. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun sunnah kalimat arah. Tapi kita juga tidak menafikan secara mutlak atau menetapkan secara mutlak. Tidak. Harus kita rinci. Kalau yang dimaksud jihah, arah adalah jihatul ulu, di atas, dan ini fahada haqqun binassil Quran was sunnah. Tapi kalau yang dimaksud arah jihah, jihatul asfal, arah bawah, arah kanan, arah kiri,
Jadi akhirnya di mana-mana itu yang maknanya batil, makna jihad yang batil. Ya. Jadi yang dimaksud ketinggian yang jelas di atas ya di atas. Secara fitrah kita memahami dengan bahasa Arab itu di atas, fauq, di atas. Kenapa harus bingung ya? Arahnya kanan, kiri, atas, karena kanan, kiri, kemudian arah ke bawah. Tidak demikian. Secara fitrah yang namanya fauq, di atas, ya di atas. Ya, kita tunjuk ke atas. Nabi alaihi salatu wassalam sendiri menunjuk ke atas langit. Teman-teman masih ingat ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam berkhutbah di padang Arafah, memberikan nasihat bagi jamaah haji. Di antara sabda beliau, nasihat beliau ya, tentang agar seorang istri menjaga haknya, menjaga kehormatan suaminya. Begitu pula dengan suami menjaga hak istrinya, memberikan nafkah yang baik, bermuamalah, bermuasyarah dengan baik kepada istrinya. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah bertanya, "Wa antum tus'aluna anni fama kultum famada kultum." Dan kalian nanti akan ditanya tentang aku. Lantas apa yang kalian jawab? Maka sahabat menjawab, qalu qad addaita wa nasahta wa balagta. Sungguh ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan amanahmu, engkau telah memberikan nasihat, engkau telah menunaikan amanah. Kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam menunjuk ke atas langit. Lihat ini, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, dengan menunjuk ke atas langit. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Terus bagaimana tidak boleh? Seseorang kita akan ditanya di mana Allah menunjuk ke atas langit, kenapa nggak boleh? Padahal Nabi kita alaihi salatu wassalam sendiri menunjuk ke atas langit. Nah ini ya, ini terkadang aneh teman-teman ya. Padahal hadisnya jelas, Al-Quran, Sunnah, Ijma' para ulama demikian. Ya, bahkan dari kalangan pembesar Imam Syafi'i, pembesar dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan, fil Qur'ani alfu dalilin ala anna Allah alin fauqa ibadih. Dalam Al-Quran itu ada 1000 bal asyad, bahkan lebih dalil yang menunjukkan Allah itu di atas makhluknya, berada di atas hambanya. Ya, Masya Allah ya. Tapi Masya Allah ya, tanpa mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Syekh Ramadan Buti, kata beliau, jangan ditunjuk. Ya, Allah itu di atas itu jangan, kata dia. Ya, ini tentu kekeliruan ya, karena menyalahi dalil dari hadis maupun Al-Quran. Baik teman-teman, karena masalah ini memang masalah yang sangat populer ya, diperdebatkan antara Ahlussunnah dengan Asy'ariyah. Ya, namun kalau seseorang mau memahami Al-Quran dan Sunnah, memahami akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah akan mudah. Ya, akan mudah. Namun beda kalau dia memahami dengan akalnya, ikut campur di situ akalnya, menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga kalau Allah di atas berarti apa? Allah butuh dengan tempat, Allah butuh dengan arsy-Nya, atau Allah diliputi dengan makhluknya, maka ini menjadikan seseorang kebingungan. Padahal ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan makhluknya. Ya, tidak butuh kepada makhluknya. Seperti bagaimana dengan langit? Langit di atas. Apakah langit butuh dengan bumi? Apakah langit butuh tiang untuk menyangganya? Tentu tidak. Ya, ingat, Ahlussunnah wal Jamaah isbatan bila tamsilin, menetapkan sifat bagi Allah tanpa menyerupakan, wa tanzihan bila ta'tilin, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menafikan sifat tersebut. Semoga bermanfaat ya. Yang sedikit ini untuk meluruskan akidah kaum muslimin. Jangan ragu untuk menunjuk Allah Subhanahu wa taala di atas, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kalau kita ditanya tentang masalah jihad, harus diperinci. Jihad yang mana? Kalau jihadul ulu, iya.
kalau jihah kanan kiri, ya ini tidak benar. Atau jihah sufal, jihah yang bawah, ini juga tidak dibenarkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.